Debata Jehovah amanami na hupuji hu pasangap api di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Maria ia marlas ni roha dohami di manugo ni ariona le Tuhan. Apalah di hari na pinarbadiaanmu di hari sadarion di minggu tanggal 24 Agustus 2020. Sian hami paparan di sigudang ulu si hotang buru bere ibebere. Nang rotu inganan naing memulai pertangyangan na alani ale Tuhan saya pahibul rohado pikiran na jala pasada saluhut masa tentang merdalan pertangyangan di bagasan dami urusan dera pasu-pasu mak ale Tuhan naposong amanami padita di hasugian napasahaton baritam nauli songoni manang dohot na manguluhon pertangyangan nami naposong penatua El Sihotang Rodi saluhut akan apa pengupelian asa totong di bagasan pangaramotion gabe di bagasan habadiaun ma pertangyangan nami di bagasan manuguton ali Tuhan debata amanami las pasahat tami matu bagasat tangam munasun badi disudi anggota ni si hotang si godangudu boru bere bebere Bandung Raya las songoni nang dohot na hotak kami sintepu songoni nang dohot si hotang nasian Subang Tasik dohot Cirebon songoni ma nang dohot di peparan ni si majuta si Tulusadena na hotak kami na lahomat dohoti ulaon di bagasat sadarion ramotan mudaging dan koordinasi dadau sian nasamara asa sahat tu ingana non bui pajupa hami marda besona ale Tuhan debata amanami losongoni manang dohot ulon nami saduhut di bagas sadario paso-paso maroha dohot pikiran nami dumubi ale Tuhan nama ngudahon dohot akan nama nguluhon nama kakai di ulau sadario paso-paso ale Tuhan di suara dohot di hahi paso-paso ma ale Tuhan nangaka peralatan asa totong mardalan di bagasan sudi akan naung niaturhon ni panitia pasu-pasu ma nang dohot na paradehon saluhut akan narikot di ulau sadario asa saluhut ulon nami gabelas ni roha di hami saluhut si godang ulu si hotang boru bere ibebere Bandung Raya om batangian ele-ele nami nahu pasahat kami di bagasan buarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat ya pasahat kami tuho lomomba nasaut amin. Shalom. Horas. Parhorasan na dihita saluhutna darang dainan lain kapinariwor sudah mahita tutu paparan ni Raja si udang ulu si hotak si Bandung Raya doho diundangan nami karo dongan tubuh nami si Subang doho Tasik na usaha tu ingana non ala naing bulan nama acara ta ima parjolo mahita kebaktian madok mauliate rohani tu di haroromu di pesta pertangyangan ta di Sadario ima songon nauta baik di temana bertumbuh bersama dan membangun diri dalam kasih dengan subtema peparan Raja si Godangulu si Hotang boru bere dan di bebere Bandung Raya bertumbuh bersama-sama dalam Kristus Yesus dalam membangun keluarga dalam kasih. Oh loh. Soni manang don tunami do si tepu mungkin cian undangan cian nama ngornapi coba juta kalau ngawong di ingananon. Jadi ala yang masuk nama prosesi padita dohot parhalado nana yang memimpin kebertian di Manugoton dohot hormat mangidu mahani tuhamu na tuan nami tude mahita tutu asa cong mahita mau lihat.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah yang telah menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita, yang penuh dengan damai dan penuh sukacita. Sungguh nyata kuasa Tuhan dan keselamatannya. Dengan hati yang penuh sukacita, mari kita mengucap syukur dan memuji kasih Allah dalam ibadah pertangyangan Oparan Raja Sikodang Ulu Sihotang hari ini. Sebelumnya, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan pengasihannya. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalid langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Silakan dulu. Surut tumding narani
tertulis pada Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, di dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang tua kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup
Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatannya orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis pada Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah petunjuk hidup baru untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kami memulai pemberitaan firman. Oleh karenanya berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Bersabdalah kepada tiap-tiap keluarga besar
Oparan Raja Sugeng Ulusiotang Buru Bere Ibebere Bandung Raya yang pada hari ini mengadakan pesta pertanggiangan. Kami begitu rindu akan Engkau, kami begitu rindu akan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada tiap-tiap kami, supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan kami kerjakan, kami dapatkan, dan kami teruskan dalam hidup ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah beribadah yang indah, menikmati pujian demi pujian. Saya perhatikan semua pujian, semua kalimat yang dimulai dari awal itu membawa hati kita kepada Tuhan. Semua kita yang ada di sini tanpa terkecuali, semua menghadapkan hatinya, memberikan hatinya kepada Tuhan. Adapun tema kita dalam pesta pertanggiangan ini adalah bertumbuh bersama dan membangun diri dalam kasih. Untuk itu saya bacakan kebenaran firman Tuhannya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini adalah ayat terakhir di perikop pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kalau dibaca dari pasal 1 sampai pasal 4, maka ayat ini menjadi berarti. Tapi kalau hanya ayat ini pun, semoga mengerti apa yang akan saya terangkan. Tapi apabila membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat ini, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang saya cintai, yang saya kasih dalam Kristus, pasti memahami apa yang dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Kita rapat panitia berkali-kali dan saya perhatikan itu bagus. Menuju rapi tersusun tentu banyak perbedaan. Ada pendapat begini begitu, banyak perbedaan. Tapi saya senang melihat perbedaan demi perbedaan lama-lama menjadi rapi tersusun, sehingga menjadi bentuk buku acara. Sesuatu yang rapi tersusun tidak bisa tiba-tiba rapi naik sonon nama nahu paido, nggak bisa Bapak Ibu. Aku maunya begini, nggak bisa. Harus ada proses menuju rapi tersusun. Harus ada pembicaraan untuk rapi tersusun. Dan yang menarik, kita sempitkan subtema kita, Peparan Raja Sugeng Ulusiotang Dohon Boru Bere dan Ibebere Bandung Raya bertumbuh bersama-sama dalam Kristus Yesus dan membangun keluarga dalam kasih. Saya sengaja persempit supaya waktu yang singkat cukup. Dalam firman Tuhan tadi sudah jelas dari ayat 1 kalau dibaca, diantaranya Rasul Paulus menuliskan ini pada jemaat Efesus itu dengan rindunya supaya jemaat di Efesus benar-benar hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena tidak seorang pun di antara kita yang benar, tidak ada yang benar. Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa, sehingga jemaat di Efesus dan saat ini jemaat di gedung Istana Gana, ayo Tuhan mengajar kita bahwa kita harus melakukan proses untuk rapi, untuk menjadi tersusun. Yang menarik adalah semua itu dilakukan oleh bagian demi bagian yang ada di dalamnya. Di ayat di atas dikatakan ada rasul diberikan Tuhan, ada nabi, ada pengajar, ada penginjil. Artinya telinga kita harus terbuka kepada nasihat siapapun. Itu prinsip paling penting. Jangan sampai telinga kita tertutup kepada siapapun. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan dialah yang menyediakan. Ada rasul, ada nabi. Artinya di antara kita dalam pertemuan kita, arisan atau dalam di mana kita berada di bergereja, ada yang menyampaikan sesuatu
Mungkin itu karunia Nabi, mungkin itu karunia Rasul. Tuhan urapi dia. Kita buka telinga, kita dengarkan, karena itu adalah firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, jangan didengarkan. Seringkali yang lebih suka kita dengarkan apa namanya? Gosip. Wow, kalau bisa mulai tinggalkan. Atau yang lebih suka kita lihat adalah apa? YouTube, ya, media sosial. Sehingga kita tidak seperti yang diharapkan firman Tuhan. Kita mendengarkan. Kenapa saya harus tekankan kata mendengarkan yang berbicara di gereja, di punggungan, dimanapun? Karena kadang-kadang saya lihat ada yang begini, ada yang menyampaikan kebenaran, terus ada obrolan dari belakang, baru penakin mari ibadah ke gereja, ada musim nomor jabita. Jangan Bapak Ibu, jangan saudaraku. Ketika ada yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun, kapanpun, aminkan. Itu maksud firman Tuhan ini. Ya, jangan sampai kita ngedumel atau merancung atau apalah ya. Tapi begitu ada yang menyampaikan, siapapun, bahkan lebih muda sekalipun, jangan sampai ada yang berkata, baru pitubuho, kuboto ayati, misalnya, nggak usah. Kalau untuk menjadi seperti firman Tuhan yang ajarkan pada hari ini, maka itulah yang akan kita kerjakan. Ditegaskan kalimat bertumbuh bersama, membangun diri dalam kasih. Kata bertumbuh bersama, apakah kita ingat firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 saya bacakan? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tema kita bertumbuh bersama dalam kasih. Berarti bertumbuh itu bukan perbuatan kita. Oke? Bertumbuh di sini bukan hasil usaha kita. Tapi usaha kita apa? Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Pertemuan di arisan kita, pertemuan di Pasifik, di keluarga kita, itu bukan hasil usaha kita. Ya, itu adalah anugerah Allah, itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga jika kita ingin bertumbuh, berarti kita harus sering berdoa, sering baca firman Tuhan, ada ibadah di gereja, jangan absen, ada menyampaikan firman Tuhan, buka telinga, maka akan terjadi pertumbuhan. Karena kenapa? Karena kita memberi diri kita untuk dibenarkan oleh firman Tuhan. Tadi saya sudah ingatkan, semua orang tidak ada yang benar, hanya ada dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh, kenapa harus dalam keluarga? Karena Matius 8:18, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi persekutuan terkecil atau perkumpulan terkecil adalah keluarga. Maka keluarga itu akan mengalami pertumbuhan kalau suka berdoa. Ada sekali seminggu seperti kami ibadah tiap minggu keluarga, ya kan. Jawa Barat atau saat ini Indonesia sedang marak dengan namanya intoleransi, ya. Di sana dirundung, di sana dibully, di sana diusir segala macam. Tapi namanya berdoa dalam keluarga, saya nggak yakin ada yang berani mendemo. Oleh karena itu, supaya terjadi pertemuan dalam keluarga, bapak, ibu, dan anak kalau ada berkumpul membaca firman, kemudian firman Tuhan dibahas. Ada pendapat mama, oh semonon, ada pendapat oh denganake, beta pertangga kita asamui tak laksanakan firmanon. Dan itu yang membuat kita bertumbuh. Kata bertumbuh sekali lagi, yang memberikan hanya Tuhan. Tidak ada orang tiba-tiba bertumbuh, nggak ada. Sama seperti tanaman di depan rumah atau di kebun, kita tanam, kita siram, yang memberi pertumbuhan Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, katakan sebelah kiri kanan, yang terakhir. Kusip pun yang terakhir, sampaikan kiri kanan, ini yang terakhir, ya. Yaitu apa? Membangun diri dalam kasih. Kasih di sini itu memakai kata agape. Kasih itu ada kasih filial,
ya. Ada kasih agape, kasih storge, ada kasih eros suami istri, ada kasih agape. Ada 4 kalau diajarkan dalam gereja. Yang ditulis di dalam ayat ini adalah kasih agape. Jadi membangun diri dalam kasih agape itu artinya sungguh-sungguh membiarkan Tuhan yang mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita segalanya. Bagaimana berhubungan dengan keluarga, bagaimana berhubungan dengan sahabat, dengan tondong, dengan horong, dengan arisan. Di situ diajarkan. Apabila semua kita mengalami pengajaran yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka di arisan itu tidak akan ada yang tidak bayar arisan, ya, tidak ada yang membuat keributan, perpecahan, nggak akan ada. Dan saya percaya itu di Pemparan Raja Segoro Ulu Selatan Bandung Raya tidak ada. Amin. Itu tidak ada. Itu ada di mana? Di Alaska, ya. Nah, jadi apabila masing-masing kita mengalami pertemuan dengan kasih agape, maka kita akan terus dibangun tanpa batas. Saya masih ingat kejadian saya di tahun 87 masuk Bandung, 88 mulai belajar Alkitab firman Tuhan. Saya masih ingat kalimat ini yang saya keluarkan ketika ada orang menyenggol saya. Pertama saya bilang, dia menyenggol kan? 1 kali ya, 1 kali kau bikin aku kesal, oke, aku terima. Kemudian 2 kali, sudah 2 kali, awas kalau sampai 3 kali. Itu terjadi tahun 88. Tapi oleh kebenaran firman Tuhan ini, mau 1000 kali pun tidak usah tersinggung. Itu maksudnya kasih agape, kasih tak terbatas, sabar tak terbatas. Jadi kalau ada di arisan atau di hubungan atau dimanapun ada orang menyinggung engkau 1.000.000 kali, sabar saja, kasih saja. Kalau seandainya Tuhan kita terbatas, dikasih kesempatan di sini semua bersalah 100 kali, sudah lewat kita. Kenapa? Kita sudah lebih dari 100 kali salah. Betul apa betul? Jadi jangan kasih aturan. Orang boleh salah, tapi firman Tuhan mengajar hari ini membangun diri dalam kasih. Supaya bisa membangun diri dalam kasih, apa yang kita kerjakan? Harus suka berdoa dong, ya. Suka berdoa. Ketika diminta mimpin doa, siap, ya. Mungkin yang sudah lama mengenal saya, ketika saya diminta mimpin doa, saya langsung mimpin doa. Saya nggak tahu itu bahasa basi atau sengaja apa, saya iya aja, karena memang itu yang saya pegang. Tapi begitu saya mengerti itu tujuannya untuk diserahkan pada yang lain, baru gitu kan. Nah, artinya ada mungkin seperti itu kalau di kumpulan kita. Tapi kalau di rumah, arisan di rumah kalau boleh nih, ya, jangan ada lagi begini, parjamu kamu matang yangi, bantahlah si bapak, mana ya teh, nah silakan oma, nah bah, puasa oma nomor tangnya, kan yang diminta parjamu komandan. Nah, mulailah pertama tadi apa, suka berdoa. Ketika minta berdoa. Kemudian apa lagi? Baca Alkitab, itu mesti wajib. Ayo kita menjadi orang-orang Pemparan Raja Segoro Ulu Selatan Burbere, siapapun kita di Bandung Raya, tadi saya dengar ada Tasik, Cirebon, Subang, ya, siapapun kita, mari kita cintai firman Tuhan, mari kita baca renungkan firman Tuhan. Ikan hidup dalam air, anak-anak Tuhan hidup dari firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh Engkau ingatkan supaya kami bertumbuh dalam kasih, supaya kami bertumbuh sama-sama dalam keluarga kami. Biarlah sungguh kami menjadi Bapa yang baik, Bapa yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatunya di dalam takut akan Tuhan. Menjadi ibu yang baik, ibu yang hormat pada suaminya, tunduk pada suaminya, dan mau mengerjakan, mengutamakan firman Tuhan dalam keluarga, sehingga ketika mendidik anak tidak ada yang dengan emosi, tapi mendidik anak dengan kasih agape. Ketika anak itu bersalah 1.000.000 kali, tetap dengan kasih.
Jauhkanlah kami mendidik anak kami dengan emosi, dengan marah-marah, tapi biarlah sungguh dengan kasih Tuhan, sehingga kami percaya masa depan anak-anak kami, Poparan Raja Sekolah Kudu Seorang, Boru Bere Iba Bere, Ko Bandung Raya, kelak nanti pada saat Indonesia Emas menjadi pemimpin dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak buat pertanyaan kami pada hari ini. Kami serahkan kepada Engkau sebagai pemimpin kami yang sudah datang ke tempat ini, sehingga akan menikmati firman-Mu. Kami juga mau menikmati acara paradaton kami dari awal hingga akhirnya, dan kami semua boleh bersuka cita karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berdiri. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Alunau sidung acara ibadah puasa tami ma tu MC. Ibang dibayin ng Catalina, sandali. Tetap mahita tanang di hubulanta ala lanjuturot tarope anot tu acara na berikutnya ima laho menyanyikan lagu Indonesia Raya ala memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-80. Dohot anon lagu Marsihotan. Jolo saya mah do siang tim kebaktian manutut pangyangna. Oke, semua ya, jangan di belakang. Oke. Seorang mahita di bulan tabe aneh. 1, 2. Coba ininya bagusin sedikit ke depan, ke atas, ke depan, ya, panitianya. Oke. 1, 2, senyum, semua senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah.
Jadi hokmah kita di Huduat tate persiapan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya nah dipimpin nih Amarita Yona. Tes. Ya. Jong-jong maita saluna. Asutai dewan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, duk sidung anon Indonesia Raya Roma Tujolo na tua-tuai opu prewa ketua umum manguluon tangyang Hening Cipta. Habis Hening Cipta baru Marsiota. Musik. Sudena jong-jong kita tertib naik mengindiau di Indonesia Raya sikap jong-jong dengan tertib ala bulan Agustus dobe kita merayakan kebangsaan Indonesia Raya ya. Abu Dhra? Siap, musik. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan negara Republik Indonesia yang telah berjuang secara fisik dan juga melalui pikiran, dan juga untuk mengenang para pendahulu Pumuan Popara Sigudamulu Siwotang Borubere Ibebere Bandung Raya. Banyak hal yang sudah kita alami dan hingga hari ini kita masih boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Popara Sigudamulu Siwotang Borubere Ibebere Bandung Raya, dan demikian juga yang ada di Tasikmalaya, di Subang, dan juga di Cirebon. Hari ini kita berdoa secara iman Kristiani, dan untuk saudara-saudara kami yang non-Kristen berdoa menurut iman dan kepercayaannya. Hening Cipta dimulai. Selesai.